Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan kita juga sudah tersambung melalui line Zoom kali ini bersama dengan Mas Nafan Haji Kustama, Usta Utama. Beliau adalah analis dari Bina Arta Parama Sekuritas. Selamat pagi, Mas Nafan. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan. Tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya, ada beberapa emiten update yang sudah disampaikan. Kemudian salah satunya adalah film yang kemarin mengalami kenaikan ataupun lonjakan signifikan hingga 20% karena ada sentimen bioskop yang akan dibuka kembali. Analisis Anda untuk film sendiri bagaimana ini, Mas Nafan? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya pergerakan harga saham film memang mengalami penguatan ya selama 3 hari berturut-turut ya, ketiga hari terakhir. Gitu. Sehingga secara teknikal di sini bahwa trend tapi proses candlestick pattern begitu ya. Memang kita akui bahwa sentimen yang menjadi dari film yang mengalami tersebut memang dipengaruhi oleh harapan bahwa nanti pada bulan depan nanti bioskop akan dibuka ya. Betul. Dibuka secara umum begitu, sehingga ini kita harapkan bahwa nanti euforia bisa mempengaruhi atau memberikan kata positif bagi kinerja penggayaan harga saham film tersebut. Baik, tapi menurut Anda secara fundamental bagaimana begitu dengan pergerakan dari FVLM sendiri? Apakah kenaikan ini hanya sesaat saja begitu terkena sentimen dari pembukaan bioskop, atau Anda melihat sebenarnya industri perfilman di tanah air juga sedang menggeliat begitu saat ini? Oke, di sini kalau saya cermati untuk khusus kinerja dari film itu sendiri ternyata mengalami koreksi ya dari sebelumnya pada tahun 111 miliar. Ini pada kuartal kedua tahun ini mengalami penurunan pendapatan 50,8 miliar. Jadi dengan demikian perusahaan film ini dari tahun lalu itu mencapai net profit ya sebesar 1 miliar. Saat ini mengalami net sebesar 33,6 miliar. Saya berharap dengan adanya ini ya, kemudian aktivitas industri perfilman di domestik ya dengan ada pembukaan media tersebut, sehingga ini juga diharapkan agar mampu memperbaiki kinerja baik itu pendapatan ya pada film itu sendiri maupun juga nanti ke depannya nanti tahun depan ya bisa mencatatkan laba bersih. Kalau itu yang paling optimis. Sementara kalau untuk tahun ini setidaknya kondisi net loss mesti berkurang kalau menurut saya seperti itu. Baik, dengan kondisi seperti ini, rekomendasi yang bisa Anda berikan, apakah kita buy out weakness kah setelah penguatan yang cukup signifikan, atau bisa kita mengambil posisi riding ataupun current price untuk FVLM pada saat pembukaan hari ini? Baik, di sini kalau saya cermati pola trade pricing pattern ini sebenarnya secara teoritis terdapat potensi stimulus beli ya pada pergerakan harga saham film. Jadi saya pikir sebenarnya untuk akumulasi beli film bisa dilakukan, ya kan? Untuk akumulasi bisa dilakukan atau buy on weakness. Dengan target price paling dekat resistensinya tetapkan di level 308 ya, itu yang paling dekat. Gitu ya. Kalau misalkan jika level 308 bisa tercapai, memang seyogianya bisa ke level dalam jangka panjang, jadi bisa kembali ke level 500 kalau menurut saya itu lebih. Sampai peluang ke 500 lagi ya. Baik, Pak Nafan ditahan dulu analisisnya untuk FVLM karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market menjelang weekend ini, dan akan disampaikan oleh rekan kami Fajar Wayong langsung dari Banteng Wulung Bursa Efek Indonesia. Silakan Fajar. Ya, baik rekan Pras di studio dan juga pemirsa ID Channel, bersama saya Fajar Wayong. Saya akan coba menyampaikan informasi terkait dengan pembukaan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Di mana terlihat dari data Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan penguatan. Di mana ISG dibuka naik 0,09% ke level 5.375.816. Pembukaan yang cukup positif melanjutkan rally dari indeks harga saham gabungan selama 4 hari terakhir. Akankah perdagangan di hari ini kembali mencatatkan penguatan sebagaimana penguatan yang terjadi pada hari kemarin, di mana IHSG mencatatkan penguatan 0,58%. Kita tentunya nanti cermati bersama. Sementara itu, bagaimana dengan pergerakan investor asing pada pembukaan perdagangan di sesi 1 kali ini, pemirsa? Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, investor asing sudah mencatatkan net sale senilai 32,9 miliar rupiah. Belum begitu mencatatkan nilai yang signifikan dari sisi net sale. Adapun nilai transaksi yang tercatat di keseluruhan market reguler pada
pagi hari ini mencapai 233 miliar rupiah. Dan sejumlah saham mencatatkan penguatan di mana 168 saham menguat dan ini masih menjadi kontributor utama dari penguatan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Adapun secara year to date indeks harga saham gabungan masih mencatatkan pelemahan 14,69% meskipun dalam satu pekan terakhir ISG menghijau 1,92%. Lantas apa saja sebetulnya sentimen utama yang masih diperhatikan oleh pelaku pasar? Pemirsa, bursa saham Amerika Serikat ditutup positif pada perdagangan semalam pasca pidato Chairman The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell yang menyatakan bahwa Bank Sentral Amerika siap mempertahankan kebijakan untuk menjaga inflasi di level moderate di angka 2%. Dan ini berarti dengan kata lain, ini Bank Sentral masih mempertahankan tingkat suku bunga di kondisi saat ini dan belum ada kebijakan atau keputusan yang menyebutkan akan menaikkan suku bunga acuan. Namun berbeda halnya dengan bursa Eropa yang semalam cukup ditutup bervariasi pasca pidato yang disampaikan oleh Chairman The Federal Reserve Jerome Powell bahwa pasar memperkirakan tidak akan ada kenaikan suku bunga acuan terbaru dari Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara investor juga masih memperhatikan bagaimana pergerakan harga komoditas terutama minyak. Sementara pergerakan positif justru terlihat di pasar saham Asia pagi hari ini, di mana pembukaan Nikkei, kemudian juga Straits Times, Hang Seng dan juga Shanghai Composite Index dibuka menguat atau berada di teritori positif dan ini tentunya bisa menjadi sentimen positif bagi indeks harga saham gabungan. Namun tentunya pemirsa setelah 4 hari berturut-turut indeks harga saham gabungan mencatatkan rally yang luar biasa, bergerak menghijau dari hari ke hari. Sejumlah analis memperkirakan bahwa tren bullish masih akan terjadi di hari ini meskipun memang masih juga ada analis yang menyebutkan bahwa tekanan justru akan menjadi sentimen utama pada indeks harga saham gabungan hari ini. Kita cermati bersama bagaimana pergerakan saham di hari ini. Demikian Pras dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nafan Aji Gusta Utama. Ya, Mas Nafan, tadi indeks sudah disampaikan begitu masih terus bertahan di zona positif menjelang weekend, biasanya rawan profit taking. Apakah peluang dari penguatan indeks yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini sudah mulai terbataskah atau justru akan menembus level-level terbaru lagi nih? Ya, terima kasih Mas. Ini kalau saya cermati bahwasanya pergerakan IISG sudah menyentuh ya level resistance yang saya tetapkan di sekitar level 5.380, sehingga mungkin ini merupakan level yang mentok begitu yang akan terjadi pada hari Jumat. Tapi nevertheless kalau misalkan jika saya pikir bahwasannya sentimen positif tetap menguat ya, misalkan dengan adanya optimisme terkait dengan perkembangan vaksin yang semakin positif dari hari ke hari ya yang dilakukan oleh para ilmuwan internasional maupun di Indonesia misalkan, kemudian juga disusul oleh pernyataan optimis dari Jerome Powell ketika misalkan jika nanti Amerika Serikat bisa mencapai target inflasi yang ditetapkan di level 2%, maka dari itu kan nanti akan ada potensi kenaikan tingkat suku bunga The Fed begitu ya, sehingga itu capital inflow. Jadi kalau misalkan jika selama sentimen positif tersebut masih berlanjut, saya pikir bisa saja Jumat masih bisa ditutup di zona positif pada sesi kedua, meskipun kita juga mesti tetap menekankan ada perihal mengenai dari aksi profit hedging tersebut. Betul. Dengan kondisi seperti ini, tadi indeks sempat juga berada di zona negatif begitu saat ini, bahkan sudah mulai turun minus 0,03%. Berarti memang penguatan seperti yang Anda katakan tadi, sinyal-sinyal untuk aksi profit taking sebenarnya terbuka lebar begitu ya pada hari ini, Mas Nafan. Tapi bagaimana? Informasi kemarin juga ada yang cukup menarik di mana dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir begitu menyebutkan bahwa vaksinnya untuk COVID-19 pun hanya bisa bertahan 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Akankah ini justru menjadi sentimen yang akan menekan pasar atau memang akan menjadi suatu kebiasaan baru, akan menjadi suatu hal baru lagi yang dilakukan oleh masyarakat apabila vaksin itu sudah ada, nanti sekitar 6 sampai dengan 2 tahun mereka akan melakukan vaksin kembali begitu? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya memang perkembangan dari penelitian vaksin COVID-19 ini memang masih termasuk belum mature ya, masih premature begitu, sehingga nanti kalau misalkan seiring dengan adanya perkembangan teknologi yang lebih applicable, yang lebih akomodatif, maka kedepannya juga nanti juga usia vaksin tersebut pun juga akan lebih bertahan lama lagi begitu ya, sehingga dengan demikian maka imunitas yang tercipta ya, antibodi tubuh manusia pun juga bisa meningkat. Tapi ini juga butuh proses, sehingga dengan demikian maka dengan adanya pembatasan
daya tahan vaksin ini pun juga mungkin ini kalau menurut saya bisa dikatakan sebagai sentimen negatif, tapi temporer ya kalau menurut saya Mas ya, karena ini kan karena ini kan pelitian masih berlanjut gitu ya. Yang penting misalkan selama perusahaan pencipta atau pembuat vaksin ini juga mampu bisa memenuhi kebutuhan market, ya, kebutuhan pasar, saya pikir sentimen positif dan jangka panjang tetap ada begitu. Baik. Oke, dia untuk sentimen tadi yang akan temporer saja begitu, dan semoga juga akan ada lebih pada aksi penelitian yang lebih lanjut lagi begitu ya. Bagaimana dengan rekomendasi saham pilihan Anda, Mas Nafan, untuk perdagangan hari ini? Oke, di sini kalau saya cermati terhadap pilihan saya bisa cermati untuk trading ya. Misalkan untuk yang baik ini konsep teknikal dan SNR, ini juga ada LPKR, juga ada TPIA, ini juga ada WSBP. Sisi lain juga kalau menurut saya juga NTR, bahkan juga Telkom, ya itu juga menarik untuk dicermati, Mas. Beragam, ada UT, Telkom, kemudian TPIA, kemudian juga WSBP ya. Kita akan bahas lebih detail nanti di segmen berikutnya. Mas Nafan, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.